Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 hari lagi insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah terus memberikan keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban berikutnya, dan menghantarkan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari kita siapkan diri kita dan keluarga kita. Kalau istri atau anak-anak, bahkan diri kita yang masih punya utang puasa, kita boleh ingatkan lagi. Barakallahu fikum, berkah kalau sudah selesai semua. Tapi kalau belum, paling tidak kita mengingatkan. Kadang-kadang kita asyik ibadah, kekhusyuan sendirian di masjid-masjid, di majelis-majelis, tapi kadang-kadang kita lupakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah punya cucu, keluarga besar. Padahal kesolehan kita yang diikuti oleh kesolehan keluarga besar kita akan menghantarkan kebersamaan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Suratnya surat 13, surat Ar-Ra'd. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, wa man shalaha min abaihim, dan siapapun dari orang soleh, min abaihim, dari bapak-bapaknya, nenek moyangnya, kita ke atas, bapak kita, kakek kita, uyut kita, ketika dia menjadi orang-orang yang soleh juga, punya kesempatan kita kumpul bareng dengan mereka. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, pasangan hidup. Kalau istri berarti suaminya, suami berarti istrinya. Yang ketiga wa dzurriyyatihim, dan keturunannya. Dzurriyyah itu anak, cucu, cicit, semua kumpul di dalam surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan datang kepada mereka min kulli bab, dari setiap pintu.
seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian semua bima sabartum, akibat kesabaran kalian selama di dunia. Itu surat Ar-Ra'd. Surat At-Tur, surat 52 bicara tentang surga juga. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti oleh anak cucunya keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di surga. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sholat yang kita lakukan, perlu juga senantiasa kita pastikan bagaimana dengan keluarga kita. Kalau anak masih ada orang tua, perhatikan ayah dan ibu kita. Orang tua yang punya anak, perhatikan anak-anaknya. Dalam surat 66, surat At-Tahrim ayat ke-6, jelas Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, narot, dari api neraka. Pribadi kita dan keluarga kita. Paling tidak yang sangat asasi dalam agama kita, bagaimana dengan sholat anak-anak kita. Saya punya kawan dosen di Jakarta. Ini kisahnya saja sebagai dosen pendidikan agama Islam. Dia baru mulai ngisi mata kuliah itu jam 4, 2 jam berarti berakhir jam 6 ya, sampai maghrib. Tiba-tiba dia pengen aja tuh jam 4 nanya ke mahasiswanya, siapa di antara kalian yang belum sholat asar? Jam 4 udah lewat dari asar. Ternyata yang nunjuk yang belum sholat itu hampir 75% dari mahasiswa muslim yang ikut kuliah. Kaget ya. Itu baru satu kelas. Akhirnya pertanyaan yang sama ditanyakan ke semua kelas yang dia ajak, khususnya jam 4 sampai jam 6. Karena limit waktu sholatnya sudah selesai, sholat asar. Kalau dia kuliah berarti kan susah. Ternyata hampir sama. Coba deh, pernah nggak kita ngecek sholat anak-anak kita? Ah, dia udah di sekolah. Coba dicek sekali-kali. Ah, dia udah kerja, udah dewasa. Nanti di rumah buka suratnya, surat Toha, surat ke-20. Ayatnya ayat 132. Surat Toha, surat 30, surat ke-20, ayat 132. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-sholati, untuk ngerjain sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari engkau. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat Quran yang minta kepada kita semua memperhatikan sholat keluarga kita. Belum tentu orang tua kita juga lebih baik dari diri kita masalah sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya karena bapaknya jauh dari kebaikan. Begitupun dia mendoakan anaknya untuk menjaga sholat-sholatnya. Suratnya surat Ibrahim, surat ke-14, ayatnya ayat ke-40. Doa Nabi Ibrahim
ij'alni muqimas shalah, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku muqimas shalah, orang yang terus mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku. Dirinya dipastikan salat, keduanya adalah memperhatikan anak cucunya. Maka berbahagialah anak-anak yang punya orang tua sering ngajak kalian sholat ke masjid. Kadang-kadang di masjid ramai, anak-anak lari-lari. Saya juga pernah sehat masjid. Saya analisa, salah satunya adalah banyak anak-anak kita ke masjid tanpa orang tuanya. Jadi kita nggak tahu tuh suara siapa, ternyata nggak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya, biasa kita edukasi, tolong bapak ajarkan tata cara sholat adab di masjid kepada anak cucunya. Dan untuk kita yang ngajak anak-anak ke masjid, jangan lepas edukasi, ajarin. Biarin aja anak-anak lari-larian emang dunianya. Tapi adibuhum, ajari mereka, itu bagian dari perintah Al-Quran. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengomentari surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6 dengan kalimat ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Ali bin Abi Thalib, maksudnya ini apa? Alimuhum, ajarin anak-anak kalian, wa adibuhum, ajarin adab anak-anak kalian. Bukan dilepas, bukan dibiarkan. Menjaga keluarga kita dari api neraka adalah membekali ilmu dan mengajarkan akhlak budi pekerti kepada mereka, termasuk adab di dalam masjid. Dan terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, muru auladakum bisolah wa hum sab'un sinin. Muru, perintahkan auladakum, anak-anak kalian, bisolah, untuk sholat, wa hum sab'un sinin, ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah anak kalian ketika enggak sholat, wa hum abna'u 'ashrin, ketika usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkanlah tempat tidur mereka. Dari 7 sampai 10 tahun ada 3 tahun kita mengajarkan adab tata cara sholat kepada anak-anak kita. Harapannya dari hadis ini, anak kita akil balik, maka dia sudah mandiri melaksanakan sholat. Kita biasakan dengan apa? Tata cara sholat yang benar. Hari ini masih main-main, betul, namanya anak-anak, tapi tetap terus kita ingatkan. Karena pendidikan yang terbaik adalah yang pertama itu dengan keteladanan. Dalam buku kitabnya di samping disebut at-tarbiyatu bil qudwah, mendidik dengan keteladanan. Yang kedua adalah at-tarbiyatu bil 'adah, yaitu mendidik dengan pembiasaan. Kalaupun kita kasih teori tapi kita tidak biasakan, akan berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai orang-orang yang bersemangat untuk kumpul dengan keluarga besar kita di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah kita pastikan ibadah mereka, khususnya sholat-sholat mereka. Bahkan nanti di rumah dibuka tadi surat Toha ayat 132, Allah sandingkan antara sholat dengan rezeki, sehingga ada sampai membuat tulisan, kalau ingin Allah perbaiki rezekimu, maka perbaikilah sholatmu. Dan itu adalah pelajaran dari surat Toha ayat 132. Barakallahu wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan kedatangan Ramadan sebagai momentum kita untuk mempersiapkan diri kita dan keluarga kita. Kita jadikan keluarga-keluarga yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya keselamatan dunia dan akhirat. Kita jadikan rumah-rumah kita rumah yang penuh dengan keberkahan, sehingga keluarga kita merasakan rumah kita sebagaimana surga. Baiti jannati, rumahku surgaku, dan itu adalah tergantung bagaimana ikhtiar kita menghadirkannya. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa radallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba azwajina wa dhurriyyatina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat.